sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram saya. Jadi jika teman-teman memiliki kendala dengan tanaman hiasnya, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Teman-teman bisa mengirimkan foto atau video bagaimana keadaan tanamannya, jadi kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Nah, teman-teman, di hari ini saya akan membahas tentang Platycerium. Jadi di sini ada dua Platycerium Willingki, teman-teman. Nah, Willingki ini adalah jenis Platycerium lokal ya, yang biasa ada tumbuh di Bali dan di Indonesia. Jadi sebenarnya Platycerium itu ada 18 spesies di seluruh dunia, teman-teman. Dan Willingki ini termasuk spesies ya. Jadi kalau biasanya di Indonesia itu Willingki ini dianggap remeh karena mungkin harganya murah ya. Tapi di luar negeri seperti di Thailand, Jepang, Willingki itu sangat digemari, teman-teman. Nah, ini kebetulan Platycerium Willingki ini bentuknya unik ya. Ini kebetulan saya menemukan di rumah saya. Nah, ini teman-teman. Jadi lidahnya dia melebar ke samping kanan dan samping kiri, teman-teman. Nah, tidak seperti Willingki pada umumnya. Dan yang ini dia lidahnya naik, teman-teman. Jadi ini menurut saya performnya bagus. Jadi saya akan memeliharanya. Saya akan melakukan mounting di papan berukuran 25 x 25 cm. Kemudian akan saya gantung di dinding, teman-teman. Untuk melakukan mounting ini, pertama kita membutuhkan beberapa bahan. Pertama saya menggunakan gunting, kemudian pisau, benang untuk menjahit, teman-teman, kemudian tali rafia, dan papan berukuran 25 x 25 cm. Nah, di sini saya menggunakan papan drainase cell. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu papan drainase cell, ini adalah papan yang biasa digunakan untuk alas dari rumput sintesis, teman-teman. Jika teman-teman belinya di Shopee sekitar 6.500 per pieces, teman-teman. Nah, kemudian kita juga membutuhkan media. Nah, ini adalah media yang akan saya gunakan, teman-teman. Ini adalah akar kadaka. Nah, akar kadaka ini biasa disebut oleh orang-orang adalah moss hitam, teman-teman. Nah, ini sudah saya cuci dan tumbuk terlebih dahulu agar lebih bersih. Ini saya memang melihat Platyceriumnya sangat bagus ya. Meskipun dia Willingki, tetapi performnya sangat bagus bentuknya. Nah, nanti akan saya pajang seperti ini, teman-teman. Di daun fertil dari tanaman ini berbentuk tidak seperti biasanya yang pada umumnya Willingki, teman-teman. Jadi ini dia berbentuk ke kanan dan ke kiri, teman-teman. Nah, seperti sayap ya kalau dari atas. Sedangkan yang ini naik ke atas. Nah, saya akan melakukan mounting untuk satu tanaman ini, teman-teman. Jadi ini mungkin next time akan saya mounting juga. Nah, pertama kita akan memisahkan dulu Platycerium Willingki ini dari anakannya, teman-teman. Karena ini kebetulan dia membawa dua anak ya. Jadi pertama kita akan memisahkan dulu dia dengan anaknya. Nah, untuk memisahkan anakan dari Platycerium Willingki, kita cukup menggunakan pisau, teman-teman. Kita cukup memotong anakannya ya, kita pisahkan dari induknya. Nah, pertama kita potong dulu mahkotanya, teman-teman, karena ini sudah tidak layak ya, karena sudah akan berganti yang baru. Kita potong ini untuk memudahkan nanti kita melakukan mounting pada papan yang baru, teman-teman. Nah, kemudian untuk anakan dari Willingki ini, cara pemisahan anaknya sangat mudah ya. Kita hanya perlu memotong bagian anakannya. Nah, kita akan potong di bagian tengah sini, teman-teman, untuk memisahkan anakannya dengan induknya. Nah, ini anakannya bentuknya hampir sama dengan induknya ya. Saya sudah melihat yang ini, teman-teman. Nah, bentuknya hampir sama seperti induknya, nanti seperti ini. Jadi Willingki ini sebenarnya jenisnya sangat banyak, teman-teman. Dan ada yang dijual di Thailand itu harganya sampai 21 juta. Tapi memang bentuknya sangat bagus, teman-teman. Nah, kita sudah memisahkan indukan dengan anaknya, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan
penanaman pada induk dari Platycerium willingki ini. Pertama kita bersihkan dulu beberapa media yang tidak bagus ya. Jangan khawatir teman-teman, nanti dia akan menumbuhkan lagi daun-daun fertil dan steril yang baru. Nah, setelah kita bersihkan beberapa media yang tidak dibutuhkan teman-teman, nah, sekarang kita akan menyiapkan papan dengan media yang baru. Ini saya menggunakan media akar kadakar teman-teman, yang biasa disebut sebagai moss hitam. Kita taruh dulu beberapa media di bagian atas dari papan yang baru. Nah, kemudian kita coba pasangkan Platyceriumnya. Sekarang kita akan melakukan pengikatan menggunakan tali raffia yang sudah kita siapkan tadi. Untuk melakukan pengikatan ini kita cukup masukkan tali raffia ke lubang drainase sel yang sudah ada teman-teman. Jadi menggunakan papan drainase sel ini sangat mudah ya, karena lubangnya juga sudah ada. Dan keunggulan dari papan ini karena dia memiliki lubang-lubang yang banyak di bagian belakang. Jadi tanaman Platycerium ini dapat mendapatkan cukup angin teman-teman. Karena pertumbuhan Platycerium sangat membutuhkan angin, air, dan cahaya teman-teman. Kemudian kita ikat di bagian belakang papan teman-teman. Kita tambahkan ikatan di bagian sini. Kita ikat lagi teman-teman. Setelah terasa ikatannya kencang, kita potong tali yang mengikat di bagian belakang. Nah, setelah terikat seperti ini teman-teman, sekarang kita akan melakukan penambahan media di bagian pinggir. Nah, untuk penambahan media di sini saya menggunakan benang untuk menjahit ya. Usahakan menggunakan berwarna hitam agar tidak terlalu terlihat teman-teman pada saat melakukan mounting. Tapi jika memang teman-teman tidak memiliki yang berwarna hitam, itu tidak jadi masalah, karena nanti setelah tanamannya menumbuhkan daun steril yang baru, benang ini akan tertutup oleh daun teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu ya, di seluruh dunia ini Platycerium yang spesies atau yang asli ya, bukan mutasi atau silangan, hanya ada 18 jenis di seluruh dunia ya. Jadi jumlahnya sangat sedikit teman-teman. Nah, jika teman-teman penasaran apa saja nama-namanya dan bagaimana saja bentuknya, bisa komen. Nanti saya akan membuatkan video apa saja jenisnya dari ke-18 tersebut teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan media di bagian pinggirnya agar dia membentuk membulat. Nah, kita gulung agar media yang kita tambahkan tadi melekat pada Platyceriumnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengkoleksi tanaman hias Platycerium, biasanya teman-teman pasti memulai mengkoleksi dari spesies ya. Jadi sangat mudah untuk mengkoleksinya karena hanya ada 18. Setelah teman-teman memiliki ke-18 spesies dari Platycerium ini, mungkin teman-teman akan mulai tertarik dengan silangan-silangan atau kawinan-kawinan dari tanaman Platycerium ini. Untuk merawat willingki ini teman-teman sangat mudah ya, jauh berbeda dengan Platycerium yang lain. Karena willingki ini dia spesies asli dari Indonesia, jadi daya tahan tubuhnya sangat kuat ya. Biarpun cuacanya sering hujan atau panas sekali, tanaman ini tetap bisa tumbuh dengan maksimal teman-teman. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara penempatan Platycerium yang bagus.
Nah, sebenarnya penempatannya itu kita harus memilih tempat di mana sirkulasi udara itu bagus, teman-teman. Jadi istilahnya banyak terkena angin ya, dan memiliki cahaya yang cukup. Jika bisa tempatnya tidak terkena hujan, teman-teman, karena terkadang hujan itu dia turunnya tidak menentu ya. Jika kebetulan musim hujan, hujan itu bisa turun 1 minggu penuh, teman-teman. Nah, itu menyebabkan Platycerium kita, terutama yang berjenis agak rewel ya, itu akan mengalami kebusukan, teman-teman, karena terlalu lembab pada bagian medianya, sehingga jamur dapat tumbuh dengan cepat. Seperti saya juga menaruh Platycerium saya pada dinding-dinding rumah ya, tetapi tidak bisa terkena hujan, teman-teman, karena ada atapnya. Tapi dia masih mendapatkan sinar matahari dan angin, teman-teman. Karena sebenarnya Platycerium ini sangat gampang untuk merawatnya, karena dia hanya membutuhkan angin yang cukup, cahaya, dan air. Jadi media dari Platycerium ini tidak harus basah, teman-teman, dan tidak boleh kering. Jadi cukup lembab. Jadi tanaman ini akan tumbuh dengan subur. Nah, jika teman-teman memiliki tanaman Kamboja di rumahnya, nah itu adalah tempat yang sangat cocok untuk Platycerium ya, jika diikat di Kamboja tersebut, karena matahari tidak begitu panas di area-area tanaman itu, karena dia memiliki dedaunan yang rindang ya, dan ada banyak semut juga di Kamboja tersebut, teman-teman. Nah, semut ini berperan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman Platycerium, karena biasanya semut membuat rumah di media tanam Platycerium. Nah, semut itu membawa sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan ini akan menjadi pupuk untuk tanaman kita. Nah, karena saya menaruhnya beberapa di dinding, dan otomatis ada jarang ya semut yang singgah, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan pupuk slow release. Nah, yang biasa digunakan orang-orang adalah Osmocote, teman-teman. Nah, Osmocote ini harganya agak lumayan mahal, tetapi dia bisa tahan beberapa bulan, teman-teman, hingga 3 bulan ya sekali pemakaian. Dan saya hanya menggunakan Escacot. Nah, Escacot ini harganya lebih murah daripada Osmocote, teman-teman, dan kandungan nitrogen yang ada pada Escacot lebih besar daripada yang ada pada Osmocote. Karena ini adalah tanaman Platycerium, dia tidak berbuah dan berbunga, teman-teman, otomatis dia hanya membutuhkan asupan nitrogen yang lebih banyak. Jadi menurut saya Escacot adalah pupuk yang bagus untuk tanaman ini, karena banyak mengandung unsur nitrogen yang bagus untuk pertumbuhan daun. Nah, setelah semua terpasang rapi, teman-teman, sekarang usahakan kita akan mengikat di bagian pinggir ini ya, teman-teman ya, karena ini memang agak sedikit lebih sulit diikat daripada bagian samping. Nah, kemudian untuk bagian titik tumbuh di tengahnya ini, teman-teman, kita tidak perlu menambahkan media ya, karena jika kita tumpuk menggunakan media, nanti takutnya Platycerium ini akan mati, teman-teman, karena terlalu lembab nanti pada bagian titik tumbuh. Nah, setelah dia nanti mengeluarkan daun steril yang baru, teman-teman, nah maka daun steril itu akan menutupi media, sehingga bentuk dari daun steril akan sama dengan bentuk dari media yang kita tambahkan, teman-teman. Nah, di sini kita pasangkan talinya pada media-media di bagian ujungnya, bagian atas yang dekat dengan titik tumbuh. Nah, Platycerium ini, dari semua Platycerium, teman-teman, untuk mengetahui tanaman itu masih hidup atau sudah mati, kita cukup melihat di bagian titik tumbuhnya, teman-teman. Jika titik tumbuhnya masih berwarna hijau ya, maka tanaman itu masih hidup. Tapi jika titik tumbuhnya berwarna hitam, maka tanaman itu sudah mati, teman-teman. Untuk memelihara Platycerium,
memang agak sedikit lebih sulit ya daripada kita merawat arwid, teman-teman. Karena jika arwid mengalami busuk pada bagian akar, kita masih bisa melakukan pencacahan untuk melakukan penyelamatan, teman-teman. Sedangkan untuk Platycerium ini kita tidak bisa melakukan pencacahan seperti itu, teman-teman, karena Platycerium dia tidak bisa membelah diri. Nah, setelah semua terikat dengan rapi, teman-teman, sekarang kita akan mencari ujung dari benangnya tadi. Nah, kemudian kita akan ikat ya ujung dari ujungnya. Kemudian kita potong. Nah, ini teman-teman, Platycerium willingki. Nah, kemudian kita akan menambahkan pupuk. Ini adalah keranjang pupuk ya, yang biasa digunakan untuk anggrek. Kita juga bisa menggunakannya untuk Platycerium. Nah, ini berfungsi untuk wadah dari pupuk yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, ini adalah pupuk Eskakot dari Thailand. Nah, kita cukup masukkan butiran pupuk ini ke dalam keranjang, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu kita masukkan pada bagian atas dari Platycerium tersebut, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga saya sudah menyiapkan name tag ya untuk willingki ini. Nah, ini dia jadinya, teman-teman. Willingki dengan bentuk yang berbeda dari willingki bagaimana biasanya. Nah, cukup sampai di sini dulu video saya hari ini, teman-teman. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagaimana cara melakukan mounting, apa saja bahan-bahannya, bagaimana pemupukan dari Platycerium, dan penempatan dan perawatan dari Platycerium. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman. Terima kasih.